Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Senang kita boleh bertemu di dalam ibadah raya kita di bulan Juli ini di minggu pertama. Sebelum kita jauh menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami melihat segala ciptaan-Mu yang besar itu. Kami layak bersyukur Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
terbesar yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau Allah kami yang besar. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya Tuhan. Dan Engkau yang mengizinkan kami hidup di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau pencipta kami. Engkau yang memulihkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang kudus. Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Biarlah kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dari hati kami. Sebab tujuan hidup kami adalah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dan kami jauh akan lebih menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tuhanlah yang layak ditinggikan. Tuhanlah yang layak diagungkan, dibesarkan di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, mengangkat suara kita untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, Amin. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi baginya. Haleluya.
Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita supaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat kita terima dengan sukacita yang akan membentuk setiap kehidupan kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari yang Tuhan beri sedemikian rupa. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulia nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu
Mari kita berikan tepuk tangan kembali buat Tuhan kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap besar setiamu Bapa, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur Bapa. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Yesus kami bersyukur padamu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab besar kecil pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan kami alami. Kami layak bersyukur. Sebab kesetiaan-Mu Tuhan tidak dapat diukur oleh apapun yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu, buat kepedulian-Mu terhadap kami. Sehingga kami dapat menghadapi, melewati setiap hari-hari yang Tuhan izinkan kami jalani. Semua baik adanya karena Tuhan berkenan. Hari ini Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya bagi kami, supaya firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup
bagi jemaat-Mu yang mendengarkan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya kita hari ini. Kita juga patut bersyukur karena kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Juli 2021 ini. Hari ini juga kita bersyukur kalau kita bisa bersama-sama dengan seluruh keluarga kita bisa beribadah. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 22. 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 22. Kita baca bersama-sama. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Ayat yang ke-22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema pada hari Minggu, pada hari ini saya beri tema bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kekurangan kita di dalam hidup ini adalah seringkali kita kurang bersyukur untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah Tuhan, dan bahkan mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bertanya, mengapa kita kurang bersyukur dalam hal ini? Jawabannya adalah karena kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan kita dan persoalan yang terjadi. Karena kita tidak menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan kita tidak dekat dengan Tuhan. Dan juga kita tidak menyadari manfaat dari bersyukur itu sendiri. Kadangkala kita hanya bisa bersyukur ketika keadaan kita baik. Keadaan kita baik, di hari-hari kita baik. Seperti di Ayub dikatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Artinya, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam perkenanan Tuhan pasti akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga ketika ada dalam masalah, persoalan, apapun yang membuat mereka menjadi masalah dalam hidup mereka, akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia tahu Tuhan yang ia sembah tidak akan pernah mengecewakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat bacaan yang kita baca pada hari ini, dimulai dengan kalimat yang tegas pada ayat yang ke-8 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Selanjutnya diakhiri dengan kalimat yang luar biasa pada ayat yang ke-22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Dari sini kita bisa melihat bahwa bersyukur, mengucap syukur itu sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengucap syukur? Dari ayat-ayat yang saya baca pada hari ini saya bisa mengambil sarinya. Mengapa kita mengucap syukur? Mengapa kita bersyukur di dalam hidup kita? Yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Yang pertama adalah karena bersyukur membuat hidup kita berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa dengan kita bersungut-sungut, mengeluh, maka itu akan kita menjadi pribadi yang tidak tahu bersyukur. Orang yang biasa mengeluh, bersungut-sungut, itu tidak mensyukuri apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia dapatkan. Kadang orang yang tidak tahu mengucap syukur, yang bersungut-sungut itu berlaku kasar, egois, dan kepala batu bahkan. Artinya, orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur dan tidak tahu bersyukur itu, kejahatan ada dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Karena dia tidak terbiasa mengucap syukur. Tetapi dengan orang-orang yang selalu bersyukur, maka hidup itu akan berubah. Dari perilaku yang jahat, kita akan menjadi pribadi yang baik. Ada perubahan nyata yang kita alami. Ada perubahan nyata yang bagi orang-orang yang tahu mengucap syukur, tahu bersyukur. Kita sangat perlu bersyukur karena dengan bersyukur membuat hidup kita berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ada orang-orang yang hari-hari sudah menerima pertolongan Tuhan, sudah menerima mujizat dari Tuhan, dia tidak tahu mengucap syukur. Bawaannya kurang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keluarga pun demikian. Kalau ada anak-anak, istri maupun suami yang tahu mengucap syukur di tengah-tengah keluarga, maka amanlah keluarga tersebut. Karena coba Bapak Ibu bayangkan, seorang ibu menerima berkat, menerima gaji dari suami, tetapi dia mengeluh, mengatakan ini kurang. Maka apa yang terjadi? Maka sepanjang hari itu dia akan mengalami kekurangan. Tetapi coba Bapak Ibu yang di rumah, khususnya ibu-ibu maupun anak-anak, keluarga-keluarga yang tahu mengucap syukur, dia menerima banyak, dia bersyukur, dia menerima sedikit pun dia tetap bersyukur. Apalagi dengan kesehatan kita hari-hari ini. Kalau kita sedang sakit dan kita bersyukur kepada Tuhan, maka perubahan dalam diri kita itu pasti ada. Kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan mengeluh dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu,
Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur membuat hidup kita berubah. Yang kedua, mengapa kita bersyukur? Karena dengan bersyukur membuat hidup kita kuat. Bersyukur bukan hanya membuat hidup kita berubah saja Bapak Ibu, tetapi membuat hidup kita kuat. Makin kita bersungut-sungut, makin kita mengkritik kehidupan ini. Tanpa kita sadari, kita makin lemah dan makin tidak mampu menghadapi tantangan. Tentu saja, makin tidak kuat menghadapi situasi yang sukar dalam kehidupan ini. Kalau Daud bisa menghadapi Goliat, itu bukan karena Daud hebat dan sempurna, tetapi karena Daud tahu bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia kuat. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu semua saudara-saudara merasa hidup yang dijalani makin berat, belajarlah bersyukur. Karena kalau kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita semakin lemah Bapak Ibu. Coba buktikan. Bapak Ibu sakit umpamanya, mengeluh terus. Kenapa tidak sembuh? Kenapa ini obat tidak berarti? Kenapa dan kenapa? Tetapi coba Bapak Ibu, kita flu sedikit, kita sakit ini, kita bilang terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk apa yang aku alami. Maka ada kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang lemah, sedikit-sedikit mengeluh. Tidak. Tetapi karena kita tahu bersyukur, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Tidak cengeng, tidak mudah putus asa, tidak mudah lari dari kenyataan. Tetapi kita tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita hari lepas hari. Kita bisa menjalani hari-hari ini bukan karena kuat gagah kita. Kita menjalani hari-hari ini yang semakin sulit bukan karena kita hebat bagaimana, tidak Bapak Ibu. Tetapi karena kita ada orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Maka dia akan mengalami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah yang dia hadapi. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan kita bersyukur maka hidup kita akan kuat. Yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur membuat hidup kita menjadi berkat. Makin kita bersungut-sungut, makin kita mengeluh, maka kita semakin menimbulkan masalah baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Menjadi batu sandungan untuk orang lain. Suami istri yang suka bersungut-sungut akan membuat banyak masalah di dalam keluarga. Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga yang bersungut-sungut pasti juga tidak mengalami damai sejahtera. Karena yang ada di dalamnya, di dalam rumah, di dalam keluarga hanya persungutan, tidak tahu mengucap syukur. Bapak Ibu yang berkeluarga, yang suaminya bekerja, kalau setiap bulan suaminya memberi berkat buat ibu-ibu khususnya, ibu-ibu terima dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan syukur terima kasih kepada suami ibu-ibu yang sudah memberikan berkat itu. Jangan seperti yang pernah Bapak almarhum Bapak Gembala ceritakan bahwa kita menerima gaji dari suami terus kita bilang kurang ini kurang, tidak cukup untuk sebulan. Jangan Bapak Ibu. Terima segala berkat itu dari Tuhan. Kita mendoakannya dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita sepanjang bulan itu, bahkan sepanjang hari itu. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, mari kita bersyukur dalam keadaan apapun juga. Supaya dengan ucapan syukur yang kita lakukan itu menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan buat orang lain.
Kita bisa menolong orang lain pun kita harus bersyukur. Bukan karena kita berlebih, bukan karena kita punya segalanya, tetapi karena kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita bisa berbagi kepada orang lain dan orang lain boleh merasakan berkat itu dari Tuhan. Tidak saja saudara membantu orang secara materi, itu menjadi berkat. Tidak saudara, tidak hanya itu, tetapi saudara menjadi berkat di dalam nasihat, di dalam saudara memberikan diri saudara untuk membantu orang lain. Itu juga sebagai tanda ucapan syukur saudara, karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita semua. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena dengan bersyukur membuat hidup kita dekat Tuhan. Makin kita bersyukur, makin kita dekat dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita takut untuk berbuat dosa. Makin banyak hikmat yang kita dapatkan Bapak Ibu. Makin banyak pertolongan Tuhan yang kita dapatkan. Dan makin banyak mujizat yang kita alami dalam hidup keseharian kita. Jadi dengan kita mengucap syukur, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka membuat kita dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau baik tidak baik keadaan kita, mengucap syukur Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mengalami hari-hari ini di mana melonjaknya orang yang mengalami COVID Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang mengalami COVID itu kalau hanya mengeluh, bersungut-sungut, maka penyakitnya semakin parah. Tetapi dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan seperti tidak ada yang bisa menolong kita, mari datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Ucapkan syukur, puji Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Itu tanda kita menghormati Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan sepelekan ucapan syukur itu Bapak Ibu. Jangan sepelekan bersyukur kepada Tuhan itu. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, lakukan saja. Jangan kita berbantah-bantahan, lakukan. Sebab kalau kita berbantah-bantahan, maka kita tidak akan dapatkan apa-apa. Tetapi di saat kita taat kepada Tuhan, Tuhan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk apapun juga, baik tidak baik. Tuhan Yesus tetap baik. Jadi itu saudara Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Saya mengajar kepada Bapak Ibu semua bahwa ada kuasa dalam kita mengucap syukur itu. Oleh karena itu jangan pernah bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut itu menimbulkan imun kita menurun, ya. Jadi bersyukur saja keadaan kita apapun juga. Jadi saya akan simpulkan bahwa mengapa kita itu bersyukur. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Karena bersyukur itu membuat hidup kita jadi berubah. Karena bersyukur itu membuat hidup kita menjadi kuat. Dan bersyukur itu membuat hidup kita menjadi berkat Bapak Ibu. Dan yang keempat, bersyukur itu membuat hidup kita dekat dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan berbantah-bantahan. Percaya Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini, belajarlah untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini buat kita semua. Biarlah kita semua diberkati Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari katakan pada kiri kanan saudara yang mungkin ada di rumah. Ayo ingatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan sambil tersenyum kita katakan, aku mau bersyukur, bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami bisa ada karena Tuhan. Kami bisa hidup karena Tuhan yang terlibat sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami bersama dengan seluruh keluarga kami datang di hadapan Tuhan. Kami memuji, menyembah Tuhan, kami mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami Tuhan, untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan sudah diterima di rumah. Kita akan angkat pujian. Karena salib-Mu, aku hidup. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau
Mari angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara, kita mengucap syukur. Mengucap syukur kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sempurnalah ibadah kami pada hari ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami diberkati dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus hari ini juga Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan dan juga bahkan persepuluhan yang kami kembalikan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, seperti firman yang diajarkan kepada kami semua pada hari ini Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena di dalam bersyukur, kita pasti berubah. Di dalam bersyukur, kita menjadi kuat.
Di dalam bersyukur kita boleh menjadi berkat, dan dalam bersyukur pun kita semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami selalu Tuhan. Kami selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun juga kami tetap bersyukur Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang semakin tidak menentu, sakit penyakit di mana-mana bahkan melonjak Tuhan. Hari-hari ini kami butuh Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau kami bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah anak domba itu yang meluputkan kami, menyelamatkan kami. Dan hari ini kami bersehati, berdoa Tuhan. Ke seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini. Kami datang sebagai tanda kami ucapan syukur kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dan biarlah kami sekeluarga, keluarga demi keluarga kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Diberkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi seluruh umat-Mu. Kalau hari-hari ini ada umat-Mu yang sedang sakit Tuhan, oleh kuasa bilur Yesus Kristus kami berdoa disembuhkan. Kalau ada yang sedang berbeban berat, pergumulan masalah ekonomi, keuangan dan sebagainya Tuhan, Tuhan tolong mereka. Untuk mereka tidak putus asa, tidak kecewa dengan Tuhan, tidak lari dari Tuhan. Tetapi mereka datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang hatinya hancur, hatinya haus kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolongnya. Demikian juga Tuhan bagi umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Yang sekalipun secara manusia kadang rasa-rasanya tidak mungkin Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan menyertai dan memberkati seluruh umat-Mu dalam pekerjaannya. Hari-hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta belas kasih Allah turun atas bangsa kami. Kami melepaskan berkat Allah untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Semua TNI, Polri, DPR, MPR, Kejaksaan dan lain sebagainya. Semua aparat yang terlibat dalam penanganan COVID ini Tuhan. Tenaga kesehatan, para dokter semuanya Tuhan berkati mereka semua. Agar semuanya ini sakit penyakit COVID ini semua bisa dilewati dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat menolong kami semua. Tidak ada lain Tuhan. Berikan juga ketaatan bagi seluruh masyarakat untuk taat melakukan protokol kesehatan Tuhan. Supaya ada kesadaran di hati seluruh masyarakat untuk mentaati itu. Tuhan memberikan hikmat bagi Bapak Presiden, bagi orang-orang yang bertugas. Dari tingkat yang terendah, tingkat RT RW sampai tingkat yang tertinggi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu bangsa kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sinode kami GSKI. Tuhan memberkati. Memberkati Ketua Umum kami Bapak Dr. Erastus Sabdono, keluarga, dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GSKI. Tuhan memberkati. Kuasa Allah mengalir atas mereka semua sehingga dapat menyampaikan suara kebenaran Injil bagi banyak orang. Karena hari-hari ini banyak orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah suara kebenaran itu sampai di bangsa-bangsa, sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Sehingga orang dapat berdiri tegak dan mengatakan Yesus Kristus itu hidup dan hebat. Jadikanlah kami berkat, jadikanlah kami alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Baik itu pemimpin pujian, para singer, pemusik, media, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia, tapi mereka melakukan dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami semua. Melepaskan berkat Allah juga Tuhan untuk
Hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan memberkati. Keluarga mereka dan pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang hari hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami hanya berserah Tuhan, berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Jadilah umat yang berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan muliakan Dia. Mari angkat tangan Bapak Ibu semua. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ibadah kita sudah selesai. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Selamat hari Minggu bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.